Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ustadz di sini akan membawakan kisah atau berkultum tentang Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya, Ustadz akan berdoa dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita sudah menginjak puasa ke 21 hari. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah yang baik yang memberatkan timbangan amal baik kita saat hari penghisab kelak. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, nikmat, ilmu manfaat yang untuk kita, dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, stop. Puji syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, mengajarkan kita nilai Islam yang baik sehingga kita tidak terjerumus dalam zaman jahiliyah lagi. Nah, di sini tadi Ustadz sudah bilang akan menyampaikan sesuatu tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan nama ini. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada umatnya terdahulu bahwa kelak akan ada yang merebut kekuasaan Konstantinopel atau Bizantium yang bernama seperti saya atau Muhammad seperti itu. Nah, Ustadz tidak lama-lama lagi Ustadz akan menyampaikan bahwa Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 27 Rajab 830 Hijriah atau tanggal 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin. Nah, Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam golongan Bani Utsmani atau Utsmaniyah. Muhammad Al-Fatih adalah anak dari Raja Murad II. Nah, kelak Muhammad Al-Fatih akan menjadi sultan atau menjadi rajanya. Sebelum Muhammad Al-Fatih menjadi seorang raja, ayahnya Sultan Murad II tidak ingin di kemudian hari Muhammad Al-Fatih hanya menjadi pemimpin yang tidak bisa apa-apa atau yang lain-lain. Tapi Sultan Murad II ingin menjadikan anaknya menjadi raja yang hebat dan bisa menjadi panutan yang bisa melegenda di dunia. Nah, keinginannya terkabul. Hingga saat ini kita bisa mengenal dan mengetahui sejarah tentang Muhammad Al-Fatih. Nah, sebagai orang tua, Sultan Murad II membekali Muhammad Al-Fatih dengan ilmu agama. Di mana ilmu agama itu? Sultan Murad II mengumpulkan semua ulama yang paling tangguh, yang paling hebat, yang paling mempunyai ilmu tinggi di masanya untuk mengajar anaknya Muhammad Al-Fatih. Sehingga Muhammad Al-Fatih kecil itu sudah hafal atau menjadi hafiz 30 juz Al-Quran. Tidak hanya ilmu agama yang diberikan oleh atau disuguhkan atau diberikan kepada anaknya, tapi Sultan Murad II juga membekali Muhammad Al-Fatih tentang ilmu matematika. Nah, kalian ya penting juga ilmu falak, ilmu astronomi, dan ilmu politik seperti itu. Selain ilmu-ilmu tadi, juga Muhammad Al-Fatih menguasai atau belajar ilmu bahasa yang sangat tenar pada saat itu. Dari situ Muhammad Al-Fatih menjadi pribadi yang sangat luar biasa dan sangat dihormati oleh sekitarnya karena kecerdasannya. Di usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih sudah menjadi khalifah atau pemimpin Bani Utsmaniyah.
Dari jadi pemimpin itu, Muhammad Al-Fatih digadang-gadang atau sudah diprediksikan atau sudah disiapkan untuk merebut kekuasaan Bizantium yang telah berdiri selama 11 abad. Nah, kalau sudah belajar ilmu matematika, pasti kalian tahu 11 abad itu berapa tahun. Ya. Kemudian sebelum Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel atau Bizantium itu, Muhammad Al-Fatih menyusun strategi. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan kolega, mengumpulkan kawan, mengumpulkan negara-negara sekitar yang Islam itu untuk bersatu, untuk menghancurkan atau untuk menggulingkan kekuasaan Bizantium pada saat itu. Nah, saat itu terkumpullah kurang lebihnya Muhammad Al-Fatih membawa pasukan yang di kapal itu berlayar kurang lebihnya 4 juta. Mengumpulkan orang sebanyak 4 juta orang untuk meruntuhkan kekuasaan Bizantium. Di situ ada benteng yang sangat kuat sekali, di mana sudah beratus-ratus orang atau beratus-ratus negara yang ingin menjatuhkan tapi gagal. Bahkan sebelum Muhammad Al-Fatih juga ada kekuasaan Bani Umayyah yang mencoba untuk menggulingkan kekuasaannya atau kekuasaan Bizantium. Tapi di situ Allah belum mengizinkan. Jadi pada saat itu Bani Umayyah masih gagal untuk merebut kekuasaan Bizantium. Tetapi di sini Muhammad Al-Fatih sudah mempersiapkan semua. Kurang lebihnya 50 hari Muhammad Al-Fatih berperang melawan Bizantium. Saat itu masih belum terjebolkan atau belum bisa masuk ke bentengnya itu. Mau lewat darat, ada benteng yang sangat besar, di mana pasukan dari Bizantium dari atas setelah siap memanah para pasukan kaum muslimin. Nah, pada saat itu Muhammad Al-Fatih, umat Islam sudah lelah, udah perbekalan, udah hampir habis juga. Akhirnya Muhammad Al-Fatih berpikir, bagaimana caranya kita meruntuhkan atau menjatuhkan atau menjebol benteng ini. Saat lewat laut, ternyata di selat itu dipasang rantai yang gimana jika kapal melewatinya akan karam. Karam itu jadi kayak nggak bisa kemana-mana, kapalnya udah hancur di situ. Nah, akhirnya Muhammad Al-Fatih mempunyai ide yang sangat gila, menurut orang-orang itu gila sekali, yaitu membawa kapal melewati daratan. Nah, kapal sebesar itu yang muatannya itu ratusan orang dibawa, digeret atau ditarik melewati daratan. Masya Allah. Kalau bukan atas izin Allah itu tidak akan bisa seperti itu. Nah, sebelum melakukan penyerangan itu, Muhammad Al-Fatih mengajak semua pasukannya untuk berpuasa dan sholat hajat. Kemudian Muhammad Al-Fatih menemui gurunya untuk meminta restu. Nah, di sini kita bisa mengerti guru menjadi sosok yang sangat penting bagi seorang murid. Jadi saat kita sekolah mungkin kita juga harus sangat menghormati guru setelah kita menghormati orang tua kita. Muhammad Al-Fatih meminta restu, kemudian paginya mengajak pasukannya tadi menggeret atau mengangkat kapalnya untuk melewati daratan, melewati laut yang telah dipasang rantai tadi. Nah, kemudian setelah pasukannya mampu melewatinya, kemudian kapalnya dijatuhkan ke laut lagi, kemudian pasukan Muhammad Al-Fatih menaiki kapal itu dan menyerang Bizantium hingga Bizantium runtuh pada saat itu. Nah, saat itu para pasukan Bizantium kaget. Duh, kok bisa seperti ini? Kok bisa? Karena
ide yang gila tadi, yang tidak terpikirkan oleh manusia yang biasa mungkin, kemudian membuat Muhammad Al-Fatih berhasil. Setelah menjebol dinding itu, Muhammad Al-Fatih kemudian bersujud syukur atas kemenangannya pada saat itu. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang dikatakan Rasulullah SAW pada masa itu terbukti bahwa akan ada pemimpin yang bernama Muhammad yang akan meruntuhkan kekuasaan Bizantium selama 11 abad itu. Namanya Muhammad, dan karena dia bisa, Muhammad Al-Fatih mampu meruntuhkan Bizantium, mendapat julukan Al-Fatih. Jadi namanya yang kita kenal sekarang Muhammad Al-Fatih. Nah, setelah mengalahkan kekuasaan Bizantium, Muhammad Al-Fatih di situ menemukan gereja. Nah ini, gerejanya namanya Hagia Sophia, kemudian dijadikan masjid seperti itu. Nah, Muhammad Al-Fatih juga mendapatkan duka juga karena saat perang itu kurang lebihnya 265.000 pasukannya gugur. Insya Allah mati syahid. Nah, setelah beberapa tahun kekuasaan Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel, kemudian Konstantinopel diubah menjadi Islambul, yang artinya Islam secara keseluruhan. Kemudian pada kepemimpinan selanjutnya diganti lagi yang kita kenal dengan Istanbul atau yang orang-orang kenal Turki. Nah, itu adalah dari perang tadi, kemudian Muhammad Al-Fatih membuat skema pemerintahan yang bangsa Romawi itu mengambil yang sisi positifnya dan dijadikan pemerintahan Islam pada saat itu. Nah, itu adalah kisah dari Muhammad Al-Fatih yang Ustadz sampaikan tadi, di mana kita bisa ambil hikmahnya, jangan sampai kita menyerah, tapi kita bagaimana berpikir supaya kita bisa berhasil, mencoba terus mengulang, seperti itu. Dan tidak hanya itu, kita harus seimbang juga dalam hal pendidikan, ya kan? Agama harus wajib. Nah, kemudian pendidikan umum juga kita perlu. Kenapa? Karena di kehidupan sekitar kita tetap membutuhkan ilmu-ilmu umum yang kita pelajari selain ilmu agama yang kita dapat. Jadi harus imbang antara akhirat dan dunia. Nah, itu adalah kisah Al-Fatih. Jika Ustadz ada salah, Ustadz mohon maaf. Jika ada kelebihnya, itu dari Allah SWT. Untuk itu, pertemuan kali ini, atau kultum kali ini, Ustadz tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.